Baik, terima kasih Mas Aceh. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka penilaian di negara berkembang dan berbagai krisis di negara maju. Untuk kerangka penilaian di negara berkembang sendiri, ini dilatar belakangi oleh serentetan krisis neraca pada tahun 90-an. Nah, itu IMF dan World Bank itu memperkenalkan namanya FSAP, yaitu Financial Sector Assessment Program pada tahun 1999. Nah, FSAP sendiri ini bertujuan untuk melakukan penilaian formal kerangka kebijakan sektor keuangan di masing-masing negara berkembang. Nah, FSAP sendiri itu mengevaluasi kualitas dari kerangka peraturan suatu negara dan bagaimana penerapan atau pengawasannya. FSAP sendiri itu tidak mengukur bagaimana kekuatan dari kerangka peraturan dan pengawasannya itu tadi. Kemudian baru-baru ini di banyak negara itu peraturan dan indikator itu yang diterapkan di negara masing-masing itu lebih hati-hati. Contohnya yaitu adanya persyaratan cadangan tambahan pada pinjaman atau hutang dengan mata uang asing untuk mencegah aliran dana asing yang tidak stabil dan berjangka pendek. Ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 98 Indonesia sendiri kan mengalami namanya krisis yang adanya aliran dana asing yang tidak stabil dan pendek untuk keluar dari negara Indonesia ya. Kemudian selain karena sudah ada banyak negara yang menerapkan kehati-hatian, penyempurnaan tetap diperlukan dan perlu imajinasi yang luas untuk bagaimana mencegah adanya krisis di negara berkembang. Nah, untuk di negara Indonesia sendiri itu penilaian terakhir itu dilakukan di Maret tahun 2018. Berikutnya, nah di bagian ini kami akan membahas mengenai krisis-krisis di negara maju, kemudian bagaimana kebijakan sektor keuangan dinilai di negara maju. Benang merah krisis di negara-negara maju dalam hal krisis yang bukan berasal dari fiskal adalah beberapa agen domestik, dalam hal ini bisnis atau individu, meminjam secara berlebihan didorong oleh ekspektasi kenaikan harga aset. Seperti diketahui bahwa pada saat terjadi lonjakan permintaan aset properti di Amerika, banyak penduduknya itu menganggap bahwa properti merupakan investasi yang menggiurkan. Mereka juga berekspektasi keuntungan dari kenaikan harga aset properti akan lebih tinggi jauh dari bunga pinjaman yang mereka harus bayarkan atau cicilan yang mereka harus bayarkan. Nah, hal tersebut juga diakomodir oleh bank dengan memberikan KPR atau mortgage loan. Nah, di samping itu peraturan di negara-negara maju mungkin juga masih lemah, didukung adanya inovasi keuangan yang belum pernah diatur sebelumnya. Hal ini menjadikan leverage mengubah permintaan menjadi gelembung spekulatif, yaitu tadi kan mereka kebanyakan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pinjaman yang dilakukan kepada bank. Harga tersebut akan berada di level yang tidak berkelanjutan sehingga krisis pun terjadi karena adanya gelembung spekulatif tadi. Nah, faktor utama krisis keuangan di Amerika tahun 2008 itu diantaranya yaitu kenaikan harga rumah dan inovasi keuangan yang belum pernah diatur, kemudian penerbitan produk keuangan terstruktur, kemudian adanya pemisahan catatan bank dengan catatan aktivitas bank. Nah, ini akan menimbulkan adanya aset yang tidak dicatat di neraca. Kemudian adanya ketidakseimbangan likuiditas antara jangka panjang dengan jangka pendek. Kemudian bagaimana kalkulasi nilai pada risiko terhadap pinjaman-pinjaman dari penduduk di Amerika. Kemudian adanya efek domino karena adanya lembaga-lembaga besar yang apabila dia itu jatuh maka akan menyebabkan kejatuhan lembaga keuangan yang lebih kecil. Berikutnya,
Di dalam bukunya Lipsky ini juga dikemukakan bahwa harga properti rumah itu secara alami akan naik tanpa adanya inovasi keuangan dari pihak-pihak yang menjalankan perbankan. Tapi dengan dukungan adanya sektor keuangan, pertumbuhan harga properti rumah ini menjadi luar biasa besar sehingga krisis pun menjadi dirasakan oleh negara lain karena adanya efek domino tadi. Nah, eh, ini juga ini di negara Jepang dan Irlandia ada contoh bagaimana indikator ekonomi yang kuat, yang bertahan lama, kemudian faktor keuangan eksternal yang kuat juga, sehingga eh, pada akhirnya standar hidup di negara-negara tersebut menjadi naik. Itu secara alami juga akan menjadikan harga non trade goods dalam hal ini real estate, kemudian rumah itu menjadi naik cepat dibandingkan dengan barang lain. Nah, kenaikan tersebut mendorong investasi spekulatif yang bersumber dari kredit atau utang yang disalurkan oleh bank, sehingga menyebabkan leverage menjadi tinggi. Nah, leverage yang tinggi ini mengakibatkan adanya gelembung yang semakin membesar yang pada akhirnya akan meledak atau meletus dari adanya booming harga perumahan tadi, sehingga pada akhirnya terjadilah krisis keuangan di negara tersebut dan bahkan dapat merembet ke negara-negara lain di sekitarnya. Di bukunya Lipstick ini juga mengungkapkan bagaimana menilai kebijakan sektor keuangan di negara maju. Nah, isu yang muncul dalam penilaian sistem keuangan sebuah negara, dalam ini adalah negara-negara maju, itu adalah posisi masing-masing bank dan institusi keuangan lain itu berbeda, di mana efek domino dari kegagalan institusi besar dalam suatu negara itu eh, akan berimplikasi sistemik apabila ada goncangan atau shock. Kemudian eh, dampak internasional antar lembaga yang terkait itu juga sangat besar. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan di masing-masing negara itu berbeda. Kemudian juga diperlukan adanya stress test dengan skenario ketat tetapi tetap masuk akal. Yang terakhir yaitu infrastruktur keuangan di negara maju yang sangat kompleks. Kemudian di tahun 2010 IMF mewajibkan FSAP atau Financial Sector Assessment Program bagi 29 yurisdiksi dengan sektor keuangan penting secara sistemik. Nah, IMF sendiri yang melakukan hal tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada laporan konsultasi artikel 4 IMF yang dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 2016. Nah, gambarannya yaitu di Inggris sendiri aset keuangan institusi itu 10 kali dari GDP-nya. Kemudian sektor asuransi, industri pengelolaan dana, platform perdagangan ekuitas di Inggris juga sangat besar dan saling terkait secara global. Kemudian ada 4 bank dan 2 perusahaan asuransi masuk globally systemically important. Kemudian London juga menjadi tuan rumah 2 sentral counterparties terbesar dunia. Counterparty sendiri merupakan lembaga clearing yang berdiri di antara kontrak finansial pembeli dan penjual. Nah, ini laporan konsultasi artikel 4 IMF di negara Inggris ya tahun 2016. Ini disebutkan bahwa laporan tersebut dimulai dengan menilai indikator kesehatan keuangan dari waktu ke waktu. Nah, ini kan kalau di tahun 2016 itu melihat kondisi dari tahun 2000 sampai 2006, kemudian 2011, 2012 sampai dengan 2015. Kemudian laporan tersebut juga membandingkan antara CET atau Common Equity Tier 1 capital dan leverage bank-bank utama di Eropa dan USA. Nah, ini untuk sebagai perbandingan bagaimana membandingkan negara Inggris ini begitu signifikan di antara negara-negara Eropa dan negara Amerika. Kemudian di laporan tersebut juga disebutkan 2 stress test atau uji tekanan terhadap bank-bank dengan skenario merugikan yang parah tetapi tetap masuk akal, dan bagaimana bank tersebut tahan terhadap guncangan atau shock yang
disimulasikan dengan data-data yang masuk akal tadi. Kemudian analisis sektor keuangan non-bank tidak komprehensif sektor perbankan dari segi data, modal analitis dan alat pemantauan risiko. IMF sendiri melihat hal tersebut sebagai peningkatan selanjutnya, yaitu tadi kan berbagai alat yang sudah didesain itu mungkin juga tidak bisa berlaku bagi semuanya, karena di sektor keuangan sendiri kan ada sektor keuangan bank sama non bank. Kemudian IMF juga menekankan perlunya pengembangan alat analitis untuk menilai risiko keterkaitan antar sistem keuangan. Nah, ini tabel yang diambil dari buku Lipsik ya. Ini kan melihat bagaimana capital adequacy ratio-nya, kemudian kualitas aset, kemudian dari profitabilitas, kemudian yang terakhir terkait dengan likuiditas dari sektor keuangan di Inggris. Berikutnya laporan konsultasi artikel 4 IMF itu juga mengungkapkan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, di antaranya yaitu perlunya monitoring institusi keuangan yang kecil, kemudian memonitor aktivitas retail inti bank-bank besar, kemudian perlunya memastikan resolvabilitas institusi keuangan besar, kompleks dan saling berhubungan. Kemudian perlunya mengembangkan rezim resolusi yang efektif untuk perusahaan asuransi yang kemungkinan besar dapat memberikan efek penting secara sistemik jika gagal. Yang terakhir yaitu perlunya penanganan perbedaan yang berpotensi menjadi masalah dalam rezim resolusi di semua yurisdiksi. Nah, beberapa indikator makroprudensial yang disebutkan dalam laporan tersebut menekankan hubungan antara kredit dan pasar perumahan. Ini sebagaimana grafik di samping itu ya. Terlihat tren suku bunga, kemudian utang KPR, kemudian price to income ratio, dan seterusnya. Sebagai tambahan, ini terdapat laporan konsultasi yang terbaru di IMF Inggris yang diterbitkan tahun 2020, di mana penekanannya yaitu Inggris itu menghadapi negosiasi hubungan ekonomi baru dengan European Union. Nah, kemudian adanya pertumbuhan dan investasi yang melemah sejak referendum tahun 2016. Adanya defisit transaksi berjalan yang meningkat, tetapi pengangguran tetap rendah, inflasi sesuai target, dan neraca tetap kuat. Kemudian pandemi global menghantam Inggris dengan keras, dan ini juga menghantam negara-negara lainnya juga ya. Nah, ini berisiko secara keseluruhan mengarah ke sisi negatifnya, yang berpusat pada tingkat kerusakan neraca yang dialami oleh rumah tangga maupun industri kecil menengah. Kemudian kecepatan vaksin akan menentukan bagaimana pengendalian pandemi menjadi faktor mitigasi yang sangat penting. Nah, ini beberapa grafik yang saya ambil di laporan tahun 2020 tersebut. Pergi ke warung beli ciki, belinya jangan cuma satu. Kami grup undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.